Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ayadita Salsabila Putri dengan NIM 2403010202357. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan kembali terkait sistem pengendalian internal atau SPI dalam sistem informasi akuntansi. Baik, sistem pengendalian internal atau SPI dalam lingkup Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah kumpulan pengendalian intern yang terintegrasi, saling berhubungan dan mendukung yang diberlakukan oleh pimpinan dan manajemen untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan tercapai, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. SPI berfungsi dalam SIA untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengendalikan proses pengolahan informasi akuntansi agar data yang dihasilkan akurat, terjaga keamanannya, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan mencegah kesalahan serta penyalahgunaan sumber daya. Sistem pengendalian internal atau SPI sangat terkait erat dengan sistem informasi akuntansi karena SPI berfungsi sebagai pengendali dan pengawas atas keandalan, keamanan, dan efisiensi dalam pengolahan dan pelaporan informasi akuntansi. SPI memberikan pengaruh besar terutama pada SIA berbasis komputer dengan melakukan pengendalian database, pemeliharaan program, keamanan aplikasi, serta pengawasan sumber daya yang dapat mengurangi pemborosan dan kecurangan. SPI juga meningkatkan kredibilitas data dan informasi yang dihasilkan oleh SIA sehingga memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Dengan begitu, keberadaan SPI dalam SIA memastikan informasi akuntansi tepat waktu, relevan, dapat dipercaya, serta bebas dari kesalahan dan kecurangan sehingga SIA dapat berfungsi optimal untuk mendukung kegiatan perusahaan. Nah, mengapa SPI ini penting? Pengendalian bertujuan untuk meminimalkan risiko yang dapat merugikan organisasi, khususnya risiko yang muncul dari transaksi bisnis. Dalam konteks pengendalian, sering dikaitkan dengan siklus transaksi yang mencerminkan rangkaian aktivitas bisnis utama. Siklus transaksi ini dibagi menjadi 4 kelompok utama. Nah, yang pertama yaitu siklus pendapatan, yang melibatkan aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan pengelolaan pendapatan perusahaan, termasuk penjualan dan penagihan. Kemudian siklus pengeluaran, meliputi semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran perusahaan seperti pembelian bahan baku dan pembayaran utang. Kemudian siklus produksi, yaitu berfokus pada proses produksi barang atau jasa, termasuk pengendalian bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi itu sendiri. Kemudian siklus keuangan yang mencakup transaksi yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan dana perusahaan, misalnya pencairan dana, peminjaman, dan investasi. Nah, tujuan pengendalian dalam konteks siklus transaksi adalah untuk mengurangi exposure risiko kesalahan, kecurangan, dan inefisiensi dalam proses bisnis sehingga dapat menghasilkan data dan laporan yang akurat, mendukung pengambilan keputusan yang efektif, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tujuan SPI. Yang pertama yaitu menjaga kekayaan perusahaan dengan memastikan penggunaannya hanya melalui sistem otorisasi yang ketat, serta melakukan pertanggungjawaban pencatatan kekayaan dengan kondisi sebenarnya. Kemudian mencegah kerugian akibat kecurangan dan pemborosan sumber daya mencegah kerugian akibat kecurangan dan pemborosan sumber daya melalui pengawasan yang memadai. Yang ketiga, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan dengan menjalankan prosedur dan kebijakan yang konsisten. Selanjutnya, menjamin kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan internal perusahaan sehingga meminimalkan risiko hukum dan regulasi. Kemudian melindungi aset organisasi dari penyalahgunaan atau pencurian melalui sistem keamanan dan pengawasan yang baik. Kemudian meningkatkan kepercayaan stakeholder, pemilik manajemen, dan pihak eksternal
terhadap integritas laporan keuangan dan operasi perusahaan. Dan yang terakhir, menjaga keamanan data dan informasi yang penting bagi perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tepat waktu. Baik, selanjutnya elemen sistem pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission atau COSO terdiri dari 5 komponen utama yang saling terkait, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian atau control environment. Fondasi dari seluruh sistem pengendalian internal yang mencakup integritas, nilai etika, filosofi, manajemen, struktur organisasi, dan kebijakan sumber daya manusia yang mendukung pengendalian efektif. Kemudian penilaian risiko atau risk assessment, yaitu proses identifikasi dan analisis risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi serta menentukan cara mengelola risiko tersebut. Kemudian kegiatan pengendalian atau control activities, kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi risiko dan memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan, termasuk otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, dan pemisahan tugas. Kemudian informasi dan komunikasi atau information and communication, yaitu sistem yang memastikan informasi relevan dan tepat waktu disampaikan secara efektif ke seluruh tingkat organisasi, serta komunikasi yang mendukung pelaksanaan pengendalian internal. Kemudian, pemantauan atau monitoring, yaitu proses pengawasan berkelanjutan atau berkala untuk memastikan sistem pengendalian internal berjalan efektif dan tindakan korektif dilakukan jika ditemukan kelemahan. Nah, kelima elemen ini bersama-sama membentuk kerangka kerja yang memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam hal efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai etika. Etika dan sistem pengendalian internal memiliki keterkaitan yang erat dalam menjaga profesionalisme dan integritas dalam lingkungan organisasi, khususnya dalam bidang akuntansi. Standar etika profesional diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia yang mencakup beberapa prinsip utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi, yaitu akuntan dan pihak terkait harus melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab sesuai standar profesional. Kemudian yang kedua, kepentingan publik, yaitu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau organisasi untuk menjaga kepercayaan publik. Yang ketiga yaitu integritas, di mana kita harus bertindak jujur dan dapat dipercaya dalam semua aspek pekerjaan agar tidak menimbulkan kerugian atau kecurangan. Yang keempat yaitu objektivitas, yaitu menjaga sikap objektif dan tidak memihak dalam melakukan penilaian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu melakukan pekerjaan dengan kemampuan teknis memadai dan kehati-hatian untuk menghindari kesalahan dan penipuan. Selanjutnya, standar teknis, yaitu mematuhi standar akuntansi, auditing, dan informasi relevan lainnya secara konsisten. Nah, SPI ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menerapkan dan menegakkan prinsip etika yang tadi disebutkan, dengan sistem pengendalian yang dirancang untuk mencegah kecurangan, memastikan keakuratan data, serta menjaga keamanan dan keandalan informasi. Dengan adanya SPI yang baik, risiko perilaku tidak etis dan tindakan fraud dapat diminimalkan sehingga integritas dan reputasi organisasi tetap terjaga. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan aktivitas pengendalian internal dalam poin-poin berdasarkan referensi dan konsep COSO. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi. Semua pengeluaran dana maupun transaksi lainnya harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang memiliki wewenang sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan untuk mencegah penyalahgunaan. Kemudian penggunaan sistem elektronik. Sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan modul pengendalian internal digunakan untuk mencatat dan memonitor transaksi secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan manual dan meningkatkan akurasi. Kemudian rekonsiliasi bank, yaitu melakukan pencocokan secara rutin antara catatan internal perusahaan dengan laporan bank untuk mendeteksi adanya kesalahan, ketidaksesuaian, atau penyimpangan yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian pengamanan akses, membatasi akses ke sistem dan data melalui penggunaan password, autentikasi ganda atau two-factor authentication, serta pembatasan hak akses guna
mencegah akses tidak sah dan potensi kebocoran informasi. Kemudian dokumen transaksi, yaitu menyimpan bukti transaksi lengkap dan terorganisir sebagai dasar untuk audit, verifikasi, dan pengawasan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, dokumentasi dan pengawasan ketat. Semua aktivitas pengendalian harus didokumentasikan dengan baik dan diawasi secara terus-menerus agar efektivitas pengendalian dapat dipertahankan dan diperbaiki jika ditemukan kelemahan. Nah, aktivitas pengendalian internal ini membantu mengurangi risiko kesalahan, kecurangan, dan penyimpangan, serta memastikan tercapainya tujuan organisasi seperti keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya kita akan membahas studi literatur pendukung mengenai manfaat sistem pengendalian internal dengan fokus pada 3 aspek utama. Yang pertama yaitu pengurangan risiko kecurangan sebesar 30%. Nah, ini dilakukan penelitian oleh Smith et al. Pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa penerapan SPI yang komprehensif dapat secara efektif mengurangi risiko kecurangan hingga 30% melalui implementasi kontrol yang ketat. Kemudian peningkatan akurasi sebesar 85%. Johnson and Lee pada tahun 2019 menyatakan bahwa pemisahan fungsi dalam pengelolaan dana yang merupakan salah satu aktivitas pengendalian mampu meningkatkan keandalan dan akurasi laporan keuangan secara signifikan hingga mencapai 85%. Dan yang terakhir yaitu efisiensi operasi sebesar 60%. Wang et al. Pada tahun 2018 menekankan bahwa integrasi teknologi dalam SPI memungkinkan monitoring secara real time dan deteksi dini terhadap anomali transaksi yang berkontribusi meningkatkan efisiensi operasi hingga 60%. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa SPI tidak hanya berperan dalam menjaga keandalan data dan mengurangi kecurangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja melalui teknologi dan pengaturan fungsi yang baik dalam organisasi. Hal ini memperkuat pentingnya penerapan SPI secara menyeluruh dan teknologi yang mendukungnya dalam dunia bisnis modern. Selanjutnya kita akan membahas mengenai best practice implementasi SPI. Yang pertama yaitu integrasi sistem dengan sinkronisasi modul SIA dengan pengendalian, kemudian pelatihan staff yaitu dengan melakukan program edukasi berkala untuk awareness, kemudian teknologi monitoring yaitu tools AI untuk deteksi pattern anomali, dan yang terakhir evaluasi rutin yaitu dengan melakukan review risiko dan update kontrol. Nah, key sukses faktornya yaitu ada komitmen manajemen atau dukungan penuh dari top manajemen, kemudian continuous improvement yaitu dengan adaptasi terhadap perubahan risiko, kemudian performance monitoring atau KPI untuk mengukur efektivitas SPI, kemudian teknologi adoption yaitu leverage teknologi terkini untuk otomatisasi. Nah, demikian presentasi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.